Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Atas izinlah, kehendaknya lah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi seri kedua tentang kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Seri pertama sudah saya sampaikan tentang kehidupan pribadi, kaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan menjauhkan diri kita daripada tahayul, khurafat, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini akan saya sampaikan tentang materi kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang berkaitan dengan kehidupan dalam berkeluarga. Satu lembar saja Pak, tapi pembahasan sampai bisa 1 jam Bu. Satu lembar memang itu isinya satu lembar itu. Tapi perlu pembahasan secara mendalam. Supaya kita bisa memahami. Bisa memahami bagaimana tuntunan agama, Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana kita berhidup berumah tangga, hidup berkeluarga. Jadi keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Itu namanya keluarga. Itu diatur dalam agama kita, diatur. Kemudian diputuskan dalam putusan Muktamar Muhammadiyah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan ada di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan diri kita sendiri, azwajan dan pasangan kita, litaskunu ilaiha, agar kita itu menjadi tenang, tentram, wa ja'ala bainakum, dan dijadikan antara kita itu mawaddah warahmat. Mawaddah itu apa? Saling tarik menarik,
daya tarik kita antara suami istri. Dan di situ ada rahmah, ada kasih sayang. Yang demikian itu tanda-tanda kuasa Allah, Pak. Bagi orang yang mau berpikir, manusia sebelumnya itu kan laki perempuan belum kenal, oleh Allah memang dipertemukan. Oleh Allah dijodohkan membentuk hidup rumah tangga. Di sini disebutkan keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dikenal dengan keluarga sakinah. Sakan itu tentang. Sakan asalnya sakan itu kan tempat tinggal. Ada ketenangan itu. Kalau sudah punya pasangan jelas tenang ya. Itu tuntutan setiap warga Muhammadiyah itu harus. Bagaimana upaya supaya rumah tangga warga Muhammadiyah itu rumah tangga yang menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitar. Tentu mulai dari rumah tangga kita sendiri dulu, baru keluar sakinah. Yang kedua, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dakwah jamaah menuju terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga suami istri. Suami tahu kewajibannya, juga haknya. Istri juga begitu. Apa kewajiban sebagai seorang istri? Apa kewajiban daripada seorang suami? Kedua-duanya itu saling melengkapi. Jadi intinya adalah prinsip pertanggungjawaban antara suami dan istri. Ya, jadi sakinah mawaddah warah. Yang kemudian dalam keluarga sakinah itu diharapkan dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu sejak zamannya Pak Ir Fakhruddin. Tahun 72 ya. Yaitu Tanwir di 68. Tanwir di Ponorogo. Setelah Masyumi mengundurkan diri dari Muhammadiyah mengundurkan diri dari Masyumi dan Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno, maka Muhammadiyah mengambil sikap. Artinya Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, ya, tetapi harus mengerti politik praktis. Maka Muhammadiyah mendirikan apa yang disebut dengan Partai Parmusi namanya, Pak. Parmusi itu. Itu dipimpin oleh orang-orang Muhammadiyah semua. Tapi lama-lama ya namanya politik itu dikudeta. Ya. Nah, salah satu keputusan itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ini setiap muktamar mesti dibangkitkan kembali. Gerakan dakwah jamaah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu pembentukan di tingkat ranting. Jadi misalnya ranting Ketawang Gede, mungkin berapa keluarga? 10 keluarga misalnya. Itu dibentuk mungkin 3 keluarga, itu 1 kepala jamaah. Nanti ada sekretarisnya, ada anggotanya. Itu urusan sampai hal yang kecil, Pak. Menyangkut urusan ekonomi, menyangkut urusan jamaah yang sakit.
ya, menyangkut urusan sosial dan lain sebagainya itu. Ini bagus sekali, tetapi memang sampai sekarang belum bisa diwujudkan. Suatu cita-cita yang bagus tapi belum diwujudkan. Satu misal, sekarang kemarin saya ada tamu tuh menceritakan itu. Di Malang belum ada, di Batu sudah ada. Ada kelompok namanya kelompok apa? Guyupan dalam hal kaitan dengan ekonomi itu. Jadi mereka punya jaringan. Misalnya sekarang hari ini itu kan haul 100 tahun NU itu. Itu mereka saling kontak, buka stand di sana. Jadi saling memperhatikan. Jadi mungkin dia punya barang nggak ada, bisa ambil temannya, telepon temannya. Itu termasuk dakwah jamaah. Sampai kepada hal yang kecil, kematian dan sebagainya. Nah, ini memang belum. Tapi mudah-mudahan di sini sudah mulai dipimpin oleh Pak Nasik, sudah mulai kelihatan sudah bagus Pak itu Pak. Jadi rukun jamaah sini rukun Pak itu Pak, jamaah Imam Bukhari. Dan banyak sekali kegerakan itu. Itu perlu dicontoh itu Pak. Namanya dakwah jamaah dan gerakan jamaah. Itu memang perlu kita wujudkan. Ya, perlu kita wujudkan. Dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan itu Pak. Kalau zamannya Pak Harto itu kan di redaksinya dirubah. Karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 itu semua organisasi politik maupun organisasi massa wajib mencantumkan asasnya asas Pancasila. Muhammadiyah dalam muktamar di Surakarta, waktu itu masih ada Pak Erfakrudin, dibuka oleh Pak Harto, itu merubah. Muhammadiyah adalah dasarnya Pancasila, berakidah Islam, tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam berdasarkan masyarakat utama, Pak. Masyarakat utama adil dan makmur yang diridho oleh Allah. Tujuan Muhammadiyah yang pada zaman Pak Harto itu. Begitu Pak Harto lengser, naik Gus Dur, kembali semula menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan kita itu. Bukan negara Islam, Pak, bukan. Maksudnya supaya masyarakat itu betul-betul melaksanakan syariat Islam, sholatnya, ya, kehidupan kemasyarakatan, semuanya itu. Ini banyak saya lihat orang-orang Muhammadiyah kadang-kadang subuh ya nggak mau ke masjid, masih nonton sepak bola. Kalau saya ke masjid itu, saya lihat itu tokoh-tokoh anaknya tokoh Muhammadiyah itu, Pak. Bahkan juga diberi fasilitas oleh UNMU, membuka warung di kampus 2 itu. Tapi saya pikir gimana anaknya kok namanya Muhammadiyah, kadang-kadang kita malu Pak itu Pak. Malu bermuhammadiyah. Tidak mau berjamaah. Seharusnya ya berjamaah, sholat berjamaah di masjid-masjid itu. Kemudian yang ketiga, fungsi apa fungsi keluarga itu? Keluarga kalau di sini itu adalah fungsinya adalah mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam pertama. Kedua adalah generasi, yaitu pengkaderan, kaderisasi 2 itu Pak. Kalau fungsi keluarga itu banyak. Fungsi ekonomi kan, bagaimana ayah itu sebagai tulang punggung rumah, ibu kasih ya asi, asuh, asa. Asi itu kasih sayang kepada anak-anaknya. Asuh mendidik anak sampai jadi itu. Asuh mencerdaskan anak. Itulah fungsi ibu itu.
fungsi rekreatif. Ya kadang-kadang sekali-sekali kan kita rekreasi Bu ya. Sekali itu. Saya sering anak-anak saya itu karena kita semua sudah jadi akhirnya kadang-kadang pilih waktu kita pergi ke ngeliat makan di sana, makan ikan bakar lagi. Nah, itu nanam fungsi rekreasi ya. Rekreasi. Nah, ini di sini adalah mensosialisasi nilai-nilai Islam. Apa? Akhlakul karimah, jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab. Apalagi? Ya. Jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab. Jadi semua nilai akhlak yang baik itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Seperti saya tadi baca, saya kebetulan pernah saya musyawarah wilayah di Magetan gitu. Saya mau pulang, saya pamit Pak Mukhlis, Pak Mus kasih tulisan pada saya. Bagaimana mendidik anak itu? Kalau anak itu kita belikan nilai-nilai yang tidak bagus misalnya, mendidik dengan celaan, ia belajar memaki. Kalau ke anak itu kita ajar dengan permusuhan, maka dia belajar berkelahi. Kalau anak itu kita hinaan, maka dia belajar menyesal. Tapi nilai positif itu adalah pertama, kalau anak itu kita pelajarkan dengan penuh toleransi, dia menahan diri, Pak. Yang kedua, kalau anak itu kita mengajarkan dengan dorongan, maka dia percaya diri. Kalau anak itu kita beri pujian, pasti dia menghargai. Kalau kita didik dengan dukungan, menyenangkan. Penuh persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Itu nilai-nilai yang baik yang perlu kita tanamkan. Nah, sekarang kaderisasi. Kaderisasi itu penggantian kan? Generasi satu ganti. Sekarang Muhammadiyah kan begitu kan? Saya lihat kaderisasi yang bagus itu tentara Pak itu. Luar biasa tentara itu. Kebetulan kemarin hari Selasa sampai Jumat, Selasa, Rabu, Kamis saya berada di Denpasar itu. Dalam rangka pelantikan ponakan saya itu jadi tentara itu. Memang bagus sekali. Kaderisasinya itu sangat bagus tentara itu. Memang perlu dicontoh itu. Maka di dalam kaderisasi, di dalam beberapa sumber yang saya baca itu, ya pertama kalau menurut Quran dulu ya. Quran itu dalam rangka pendidikan itu kita mencontohi Luqmanul Hakim. Pak, bisa ibu baca dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Dia mendidik anaknya itu, mengkadir anaknya itu. Jadi pertama itu dia didik bagaimana tidak boleh mempersekutukan satu dengan Allah. Satu. Bagaimana menghargai, menghormati orang tua, ibu yang mengandung begitu berat. Bagaimana menyikap toleransi kepada seorang ayah atau ibu kalau beda agama. Dididik oleh Luqman itu. Luqman yang mendidik anaknya. Amalan perbuatan kamu sebesar apapun, kalau kamu sembunyi di langit dan di bumi, pasti Allah datangkan. Pasti Allah datangkan. Dia mendidik, aqimi shalah, dirikan sholat. Dia mendidik bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban setiap orang beriman, Pak. Amar ma'ruf itu artinya suatu kebaikan berdasarkan akal dan hati nurani, ya. Wilayahnya perintah Allah, namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar itu adalah
sesuatu yang berdasarkan akal dan hati, ya. Kemudian wilayahnya ada larangan Allah. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia didik gitu. Dan terakhir juga didik berakhlakul karimah. Tidak boleh memalingkan mukamu kepada orang lain. Melengos Bu ya. Melengos ya. Orang lain atau jabat tangan begini. Kalau kamu jabat tangan pegang tangan. Nah kemarin di Unmu itu saya ya ada forum-forum ilmiah saya mesti berbicara. Saya jabat tangan itu Pak Agus namanya. Dia menyampaikan tentang Islam dengan ilmu pengetahuan. Dia terangkan semut, awan dan lain sebagainya. Kemudian saya juga terangkan. Saya tampil, saya jelaskan sidik jari ini. Sidik jari ini juga merupakan alat bukti pada hari kiamat kelak nanti. Jadi itu masalah itu. Jadi mendidik anak menjadi akhlakul karimah. Nah, kalau kemudian saya baca dalam bukunya Abdullah bin Uswah, namanya Adabul Islam fil Islam itu. Jadi adab dalam Islam. Itu dia menjelaskan ada 4 itu. Pertama adalah kalau kita mendidik, mengkadir anak kita. Pertama adalah kita lakukan apa yang disebut dengan keteladanan. Keteladanan. Ayam beri teladan, contoh teladan. Dia kadang-kadang itu anak ayahnya itu asik nonton sepak bola Arema, anaknya suruh sholat. Coba, ada begitu coba itu. Saya minggu lalu Jumat itu saya ceramah di Al-Muqarrabun. Ketemu Pak Maskur. Dia cerita ini. Di sini ada pejabat, saya ajak sholat kok enggak mau. Apa jawabannya? Biar anak saja yang ikut sholat di masjid Pak itu. Pak Maskur itu orangnya pinter. Kalau itu nanti kamu masuk neraka, anakmu tidak bisa menolong kamu itu. Jadi keteladanan itu penting. Laqad kana lakum fi uswatin hasanah. Laqad kana lakum Rasulillah fi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul ada contoh teladan yang baik. Orang tua, ya. Jadi kalau kita mengajak anak kita ya kita harus beri contoh. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun kata Allah itu, Pak. Kamu mengurusi orang yang berbuat baik, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu tidak punya akal. Kamu punya akal. Itulah bertanya itu. Atau di lain ayat mengatakan bahwa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berdosa besar orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Ini poin 2 penjelasan banyak ini, Bu. Ya, jadi berdosa besar bagi orang yang tidak mengamalkan. Yang kedua menurut Abdullah Nasyekh, pembiasaan. Jadi misalnya kita ibu-ibu bapak kan biasa kan, mau berangkat ibu bapak salaman ibu, salam anak, itu nanti dicontoh enak. Mau masuk rumah salam, mau tidur, mau keluar rumah salam. Mau makan cuci tangan. Dulu gara-gara corona ini Bu ya. Kadang-kadang kita dulu kan nggak mau cuci tangan. Gara-gara corona ya mau makan kita cuci tangan dulu. itu pendidikan itu. Itu pembiasaan. Mau tidur baca bismillah. Bangun baca doa. Kebiasaan ini kita contoh kepada anak-anak kita. Dia pasti akan mencontohi. Yang ketiga itu anak kita itu tidak boleh kita bersifat diktator, Bu. Apa kata bapak, apa kata ibu tidak boleh itu. Itu namanya diktator. Harus dialogis. Belajar dari sejarah Nabi Ibrahim, Bu. Pernah baca, Bu ya?
Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ketika putranya Ismail sudah besar ya, dia bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam." Aku mimpi itu. Fandur mada tara adbauka. Aku mimpi aku menyembelih kamu. Bagaimana pikiranmu itu? Kalau zaman sekarang ya mungkin anak ya bapak saja yang disembelih. Saya masih lama hidup kok. Gitu kan? Tapi apa kata Ismail? Ya abadi. Please silakan. Ya ayahku. If'al, kerjakan. Mata ta'muru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan ayahku. Bapak akan melihat saya sabar menerima ujian dan cobaan. Itu dialog kan? Dialog itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak bersifat diktator. Ini perintah Allah, anak, saya akan sembelih kamu. Tidak. Dialog dulu, ada dialog. Apa maunya itu? Nah, kadang-kadang saya lihat tuh dokter-dokter, kadang-kadang itu dia dokter, anaknya dipaksa juga jadi dokter. Ada yang begitu, Pak. Tidak sesuai dengan kemampuan anaknya. Ada juga itu. Anaknya dipaksa untuk tentara. Tapi anaknya nggak mau. Bahwa kamu bapak jangan menyesal. Kalau saya nanti tidak lulus. Emang saya tidak kepingin itu. Tidak kepingin. Itu tidak boleh. Jadi kalau anak itu kita silakan mereka itu memilih jurusan apa, bakatnya apa. Silakan mereka memilih. Dan kita berdialog dengan mereka. Kemudian berikutnya adalah pengawasan. Memang lingkungan pendidikan rumah tangga, masyarakat, sekolah itu pengaruhnya besar, Pak. Ya. Jadi rumah tangga, lingkungan pergaulan, dan sekolah. Itu perlu kita awasi. Anak itu bergaul dengan siapa? Kalau anak bergaul dengan orang yang tidak baik ya jadi jelek. Kalau anak itu bergaul dengan orang baik, insya Allah anak jadi baik. Perlu diawasi itu. Tidak boleh dibiarkan liar gitu. Dan yang berikutnya adalah perlu sanksi. Jadi itu pendidikan itu. Jadi sekali-sekali dipukul boleh. Karena itu perintah Nabi. Jadi Nabi mengatakan bila anak itu sudah umur 7 tahun. Maka perintahkan dia sholat. Pada umur 10 tahun. Pukul dia. Dengan pukulan tidak menyakitkan. Itu pendidikan itu. Itu menurut Abdullah Nasyik itu. Dan yang terakhir ini tambahan saya ya. Tapi bukan bid'ah, Bu. Tambahan saya itu adalah kita doa demi doa. Insya Allah kalau kita terus berdoa dengan ikhlas, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Rabbi auji'ni an askura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya. An amal sholihan tarda birahmatika min ibadika sholihin. Jadi kita berdoa supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi kita ini punya anak soleh, insya Allah tenang, Bu. Ya. Apalagi meninggal juga tenang. Mudah-mudahan kalau meninggal meninggal dengan husnul khotimah. Kalau kita punya anak soleh dan soleh. Ini dalam rangka kaderisasi, dalam rangka pembentukan dakwah jamaah atau gerakan dakwah jamaah. Ya. Kemudian berikutnya, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan, betul. Tadi sudah ya. Dalam mempraktikkan kehidupan Islami, yakni tertanamnya ihsan kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi, mengasihi, menghormati hak hidup
saling menghargai, menghormati antara anggota keluarga, dan bencana, menjauh diri dari bencana siksa neraka. Membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyentuh anggota keluarga yang tidak mampu. Ini keluarga Muhammadiyah. Diupayakan supaya kita melaksanakan praktek-praktek akhlakul karimah di tengah-tengah keluarga kita. Saling menghormati, saling menghargai, ya, kan diusahakan supaya menjauhi bencana. Salah satu bencana adalah siksa neraka. Dalam Quran kan sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya dari waquduhan nar wal hijara, batu. Manusia, alaiha malaikatun, dijaga malaikat, giladun, sidadun, keras, kasar. La ya'suna ma amarallah. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Selalu taat kepada perintah Allah. Maka di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada tipologi anak namanya. Ada 4 tipologi anak. Tipologi anak pertama adalah anak sebagai hiasan. Seorang ayah ibu pasti dia ingin punya anak kan? Tapi yang penting anak, tapi dia tidak mendidik. Membiarkan ada anak apa maunya dituruti. Itu hiasan itu. Dan itu berbahaya. Yang kedua, anak sebagai ujian cobaan. Kalau anak itu anak yang baik, jelas akan bawa nama anak yang baik. Anak siapa ini kok? Pak Api. Tapi kalau anaknya peminum, pemabuk di masyarakat, oh anaknya si fulan. Itu berarti menjadi fitnah, ya. Ujian bagi kedua orang tua. Yang ketiga adalah anak sebagai musuh. Aduh namanya itu. Dan maka Quran mengatakan, hai orang beriman, di antara istri dan anak-anakmu ada juga menjadi musuh, Pak. Ada yang musuh. Nah di lingkungan Muhammadiyah saya lihat banyak. Istrinya aktif di Aisyah, suaminya gak mau aktif. Ada yang begitu. Suaminya aktif, istrinya tidak mau. Ada yang begitu, Pak. Jadi beda pandangan itu. Dan menyatukan juga susah itu, Pak. Yang penting itu sama-sama memiliki akidah yang sama. Jangan sampai beda akidah. Nah, itu jadi musuh itu, Pak. Musuh itu. Sementara kita mengajakkan kepada ilallah, yad'u ilallah, yad'ul khair, mengajak pada surga, tapi dia mengajak kepada setan dan neraka. Itu. Dan terakhir adalah yang kita harapkan adalah anak sebagai cahaya, Bu. Ya. Jadi anak bercahaya, itu yang kita harapkan itu. Itu namanya anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi Rabbana hablana min ajwadina. Ya Tuhan kami, berikan kepada istri-istri kami min ajwadinya qurrata ayun. Anak itu sebagai cahaya mata, Pak. Surah Al-Furqan 74 itu. Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita harapkan itu. Ya, kita harapkan. Insya Allah kalau anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleh, kita akan ketemu di surga, Pak. Akan ketemu. Tapi kalau anak
turunan kita itu kita turunkan menjadi anak yang memang tidak mengikuti jejak kita, ya tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Itulah 4 tipologi anak dalam Al-Quran. Pertama, anak sebagai hiasan. Kedua, anak sebagai ujian. Ketiga adalah anak sebagai musuh. Keempat adalah anak sebagai qurrata ayun, anak sebagai permata hati. Kemudian aktivitas keluarga. Di tengah arus media elektronik ini dan media cetak yang makin terbuka, keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi sekarang itu memang pengaruh positif negatif sangat luar biasa banyaknya Pak itu. Majunya alat-alat elektronik, lebih-lebih media sosial itu. Dulu itu jarang, sekarang itu luar biasa itu. Apa saja keluar di media sosial itu. Itu jelas mendidik, pendidikan itu kurang bagus dan ada positifnya itu. Oleh karena itu memang perlu pengendalian pendidikan dalam rumah tangga kita. Ya. Anak-anak kita tanamkan nilai Islam. Anak-anak kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menuju kepada manusia-manusia yang muttaqin. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan. Ini tadi sudah itu. Dituntut keteladanan untuk menunjukkan penghormatan, perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan. Dan menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan terhadap anggota keluarga dan penelantaran kehidupan mereka. Jadi perlu ada perhatian anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjauhi tindakan-tindakan KDR, ya. KDR, kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi sekarang undang-undang sudah ada. Nah, kalau memukul istri, kalau dalam zaman dulu biasa itu, Bu. Ya, dipukul ayah biasa, istri itu. Kadang-kadang sampai babak belur. Tapi tetap rukun itu. Sekarang dipukul sendiri, lapor kepada polisi. Masuk penjara. Kadang-kadang istri melapor pada suami. Itu karena tindakan kekerasan itu. Maka memang kita dalam agama kita memang tidak boleh. Kita tidak melakukan tindakan kekerasan. Boleh minimal anak itu dipukul dalam rangka pendidikan untuk untuk sholat. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat. Umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun belum sholat, pukul dia dengan pukulan tidak menyakitkan. Itu pendidikan itu. Kemudian tidak boleh menelantarkan keluarga. Ada yang begitu nikah, sudah hamil nikah, suaminya pergi menelantarkan. Kasihan ibunya membesarkan anaknya. Ada yang memang begitu nikah lagi. Akhirnya anaknya itu dibesarkan oleh ibunya. Ya pernah terjadi gitu. Bapaknya menikah lagi, anaknya dibesarkan oleh ibunya. Anaknya disuruh sholat nggak mau, dipukul. Anaknya balik pukul itu. Itu salah ayahnya sendiri itu, Pak. Salah anaknya. Jadi tidak boleh ditelantarkan. Karena keluarga itu adalah amanah. Amanah itu akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin. Dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Ayah pemimpin rumah. Ibu juga pemimpin rumah tangga, ayahnya itu. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat. Jadi tidak boleh ditelantarkan. Kita punya kewajiban mendidik, mengasuh, ngasah. Dan pada puncaknya kita mengantarkan mereka untuk dinikahkan. Lepas tanggung jawab kita, amanah lepas sudah. Jadi selama anak itu belum menikah, kita punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kalau sudah, berarti sudah selesailah tugas kita. Ya, kayak film Sang Pencerah ya pernah. Saya sering buka itu karena saya mengajar, jadi kadang-kadang di mahasiswa, kadang-kadang di anak-anak panti, saya buka itu. Ketika Ahmad Dahlan pulang dari haji, terus dia menikah kan, mengantarkan Ahmad Dahlan jadi punya istri, Nyonya Walida. Setelah itu dia panggil anaknya, Ahmad Dahlan. Sekarang tanggung jawab sudah selesai. Tanggung jawab saya serahkan kepada kamu. Titipkan langgar kidul ya. Kidul itu apa Bu? Selatan. Titipkan langgar ini. Bina umat. Akhirnya karena persoalan kiblat, langgar kan dibakar itu. Dibakar dengan suara takbir Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Pak. Dengan bawa ini obor itu Pak. Bakar diroboh semua rata tanah Pak. Nangis Ahmad Dahlan. Ajak istrinya keluar dari Jogja. Dikejar oleh keluarganya. Lan, kembali. Tidak, saya sudah tidak dibutuhkan di sini. Tidak, keluargamu itu masih butuhkan kamu. Tapi kakak perempuannya itu menyentuh hatinya itu. Lan, tidak baik pemimpin meninggalkan umat. Kamu masih dibutuhkan keluarga dan masih dibutuhkan umat. Kembali dia. Masih akan bangun. Akan saya bangun. Sampai sekarang masih ada Pak. Kemarin Muktamar itu saya lihat itu teman saya Pak Ahadabina, Pak Faridi, mereka kunjung ke sana. Masjid masih ada itu. Masih ada contohnya. Jadi tidak boleh mentelantarkan itu. Kemudian terakhir Ibu, keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial, membangun hubungan sosial yang ihsan, islah dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat, sehingga tercipta karya-karya thaibah dalam masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh istilahnya apa itu? Kuper ya. Kuper itu kurang pergaulan. Jadi di masyarakat itu ya jangan ego yang ditunjukkan. Siapa saja harus kita kenal Pak. Kegiatan masyarakat dia ikut itu. Misalnya tasakura. Misalnya pengajian kita ikuti. PKK ya, misalnya PKK. Harus ikut. Tidak boleh sumur dapur kasur, Bu. Zaman dulu kan begitu kan, sumur dapur kasur. Sumur itu ya di sumur itu untuk cuci piring, cuci pakaian. Dapur ya masak. Kasur ya hanya melayani suami. Tapi perlu gerakan sosial di masyarakat. Perlu kita bantu mereka masyarakat. Ada kematian, kita datangi. Ikut memandikan, ikut mengantar ke kubur, ikut sholatkan. Itu kita harus terlibat. Sehingga orang begitu mencari kita dari ujung gang saja, orang sudah tahu Pak itu Pak. Pak ini di mana rumah? Oh di sana. Tapi kalau kita itu kantor rumah, tidak pernah bergaul dengan masyarakat nggak pernah tahu itu Pak.
Karena kita ini Muhammadiyah itu organisasi dakwah. Harus bergaul dengan siapa saja. Kayak kemarin Pak Musa Hakim. Ini kan baru kembali kuli kesehatan gitu. Dia cerita, dia kenalan orang. Kalau saya sudah lama Pak. Siapa saja walaupun non muslim ya saya salami. Ajak ngobrol. Kan menambah teman kan. Menambah teman. Walaupun beda agama. Ada juga beda agama itu. Dan saya pagi kan sering jalan di UMM itu. Ada orang nggak kenal ya siapa Bu. Karena kita itu namanya ta'aruf itu penting. Saling kenal mengenal. Ya. Dari ta'aruf baru tafahum, memahami bagaimana keluarganya. Baru meningkat menjadi ta'awun. Ta'awun itu saling bantu membantu. Ta'aruf, tafahum, takaful, saling lindung melindung. Nah, itu dalam pergaulan itu perlu. Ya. Akan menciptakan karya tayyibah. Karya itu desa yang baik. Mungkin di Muhammadiyah di Aisyah punya ya Bu Khairi ada ya. Desa binaan namanya itu Pak. Ya, desa binaannya itu. Pernah ada seorang dari Jepang namanya Nakamura itu. Nakamura itu selalu ikut muktamar Muhammadiyah, ikut muktamar NU. Dia ikut perkembangan itu. Catat dia. Pernah satu saat dia ketanya, apa bisa Muhammadiyah menunjukkan sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Kita nggak bisa menunjukkan itu. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya. Tapi masyarakat yang memang mengamalkan ajaran Islam ya sudah banyak itu. Sudah banyak. Itu pernah Nakamura namanya. Kemudian yang terakhir ini Pak, ya pelaksanaan sholat. Karena sholat itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua ya. Namanya rukun, setiap rukun itu kalau tidak dikerjakan dosa besar Pak. Sholat enggak kerjakan dosa kan? Sholat wajib itu. Kalau sholat sunnah enggak kerjakan tidak pahala. Tapi kalau kita kerjakan berpahala. Hanya sholat sunnah itu punya apa ya? Punya nilai yang sangat penting. Pertama sholat sunnah itu adalah pertama menyempurnakan sholat wajib kita Pak. Itu yang pertama. Yang kedua sholat sunnah itu adalah merupakan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga Nabi itu kalau sholat itu kakinya bengkak-bengkak Bu. Ya. Nah, kalau kita sholat tarawih 30 menit itu cukup itu. Kalau lebih dari 30 menit ya jamaahnya lari itu Pak. Masih ada itu. Anaknya siapa? Ahmad Sulaiman namanya. Apa itu? Irfan namanya itu. Jadi saya dulu masih muda itu kalau imami sholat itu ayatnya panjang-panjang Bu. Begitu masuk di mesin, Kak Nurdin, ayatnya jangan panjang-panjang itu. Itu sholat tarawih itu, tarawih. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Karena rasa syukur, Nabi ditanya oleh istrinya, hal tasnauna aja, kenapa kamu kerjakan seperti itu? Buat kami bengkak-bengkak itu. Kamu kan sudah masuk surga itu. Dosamu diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Af'akuna abdan syakur. Aku ini ingin menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu. Yang ketiga, insya Allah kalau kita lakukan sholat sunnah, jaminan masuk surga. Yang surga. Jadi ada orang yang bantu Nabi ya. Membantu Nabi. Namanya Aslam. Lisal. Coba minta kepada saya. Apa yang kamu minta? Kita kan kalau mungkin kita minta supaya cepat kaya gitu Pak ya. Cepat dapat istri yang cantik gitu. Tapi tidak. Dia minta apa? Aslam mengatakan ya Rasulullah,
Saya ingin murafikatun fil jannah. Aku ingin menemani kamu di surga. Apa gairah dzalik? Itu saja. Nah, itu saja ya Rasulullah. Kalau begitu, fa inni bikasrati sujud. Banyak sujud kepada Allah. Banyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah. Itulah keutamaan sholat sunnah itu. Jadi, kita melaksanakan sholat wajib jelas. Upayakan supaya di masjid. Kalau tidak ada halangan syariat, ya di rumah, di masjid. Kalau ada halangan, misalnya di rumah. Kemudian sholat sunnah, ya, minimal itu. Ya kita sholat malam itu minimal ya 3 rakaat. Kalau ibu-ibu tidak malam hari, bangun jam 2 sudah sulit, habis sholat isya. Laksanakan witir 3 rakaat saja. Karena Nabi berpesan begini kepada Abu Hurairah. Pertama, 3 hari tiap bulan berpuasa, namanya puasa Yaumul Bid. Alhamdulillah sekalian di mana-mana sudah terbiasa. Kecuali ya yang belum biasa. Yang belum biasa itu berat. Kedua, jangan lupa sholat 2 rakaat pagi, karena 2 itu pembuka rizki. Ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Kalau bapak ibu tidak mampu bangun malam, kalau bangun malam lebih bagus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Adalah sebagian yang bangun malam, lakukan ibadah tambahan, sholat tahajud. Maka mahmuda, Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan dalam keluarga itu semua harus sholat, Pak. Jangan sampai tidak ada yang tidak sholat. Kalau tidak ada yang sholat, berarti itu setan begitu. Setan. Oleh karena itu, ajak keluarga semua, fu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Pelihara diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya memelihara keluarga kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Inilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, sudah mau jam 8 ini Pak. 1 jam nih penjelasan, 1 lembar saja Bu, tapi penjelasan cukup banyak. Untuk itu saya sampaikan, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bulan depan kita akan menyampaikan berikutnya, itu adalah bagaimana kehidupan mengelola amal usaha. Bagaimana kehidupan mengelola organisasi, Pak. Itu sudah dituntut semua dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Tapi jarang dikaji, Pak. So, memang mengkaji itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Nggak bisa. Harus ilmu dan banyak belajar, banyak baca, baru bisa. Saya kira itu mungkin sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, mari kita perlu berdialog. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau memang saya mampu ya saya jawab, nggak mampu ya saya belajar lagi Bu itu Pak. Ya, belajar lagi Pak. Jadi harus punya prinsip tiada hari tanpa belajar. Tiada hari tanpa baca Quran Pak. Harus, Quran itu harus baca itu. Minimal 100 ayat per hari. Ibu-ibu juga tiada hari harus ada zikir pagi, zikir petang. Insya Allah kita terpelihara Bu. Insya Allah terpelihara. Karena itu barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Itu kalau tidak pas tanggalnya 13, 14, 15 itu ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Bagaimana? Sudah itu aja.
Untuk puasa ayam berbit, ya itu apa harus 13, 14, 15 tanggalnya itu apa tepat itu? Ya. Ya kalau puasa tengah bulan harus tanggal 13, 14, 15. Namanya Yaumul Bid itu putih, hari putih. Nah, tanggal 13 itu apa namanya? Mataharinya itu dingin. Dan tanggal 14 itu 15 itu adalah aktivitas setan tinggi. Misalnya kalau berhalangan pas tanggal itu, nah, terus nanti mundur 2-3 hari atau berapa? Oh nggak boleh Bu, namanya itu 13 karena tetap itu Bu. Boleh. Jadi kalau memang halangan ya nggak usah dikerjakan itu sudah. Nanti bulan depan baru diganti Bu, dicari. Beda dengan Syawal bulan Syawal tidak harus pas tanggal 1 sampai 6 tidak. Dalam bulan Syawal itu boleh bisa berselang-seling. Tapi namanya Yaumul Bid ya harus PDP dan juga Senin Kamis. Senin ya Senin, tidak boleh diganti Selasa. Kamis ya Kamis. Kenapa Nabi Senin Kamis? Senin Kamis itu amal kita itu diangkat ke langit Bu. Diperiksa oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, saya senang amal saya diperiksa oleh Allah sedang dalam keadaan masa Nabi. Kenapa Senin ya Rasulullah? Senin itu disebabkan yauma wulida saya dilahirkan. Kemudian yauma Al-Quran turunkan dan yaumul mati saya dimatikan. Senin itu Nabi dilahirkan, Senin Quran diturunkan, dan Senin pas Nabi di. Maka Nabi pelihara kita laksanakan puasa Senin Kamis. Ya Bu ya? Cukup ada lagi? Silakan. Bagaimana jika seorang ayah itu sudah berpisah dengan ibunya, terus tanggung jawab anaknya ini diserahkan kepada ibunya dengan alasan karena tidak bekerja. Maka itu bagaimana? Apakah kita bisa menuntut bapak tersebut atau? Ya, makasih Bu. Memang kan ada undang-undang Bu. Undang-undang itu kalau seorang ayah menelantarkan anaknya, anak bisa menuntut Pak, menghitung Pak. Dari kecil sampai besar itu sekian harus dibayar oleh ayah menurut undang-undang negara. Kalau menurut agama, orang tua itu berdosa. Karena dia oleh Allah diberi amanah. Namanya amanah itu harus dilaksanakan. Kalau amanah itu dilaksanakan berarti dosa. Orang tua bisa masuk neraka itu. Mulai dari gaya hidup sampai sekolah. Tapi kalau memang ayah hanya ibunya yang melihara. Ada yang punya ayah ada juga kan. Misalnya di sini bosan Allah. Contoh soal itu. Suaminya rumah itu teman saya Bu. Aku begitu dia keluaran itu mencari, dia minta cepat saya enggak dia. Suami itu bisa berkata. Jadi rezeki itu semua ditarik. Oleh karena itu kalau ada memang suami berpisah, itu ikhlas mendidik anak. Ya, punya tumbuh. Kalau suaminya masih buat ya usaha apapun. Kerja itu nggak usah lihat halus kasarnya. Mana ada dosen di taman saya udah sama buah. Nggak ada. Kulit begitu.
banyak tulinya itu cium tangan orang yang bekerja tangan ini nanti masuk surga. Ya. 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 Itu merupakan Sama ya. Belum mendengarkan belum. Itu hanya jawabannya ayat Al-Qur'an, Pak. Saya pernah jadi ketua itu. Itu Pak. Jawab Imam dulu. Dia kadang-kadang sulit jalan. Dia memang membutuhkan kesadaran. Maksudnya itu pembinaan lebih intensif. Kelompok ini Pak, mungkin ranting terlalu kuat. Orang orang apa itu sampai kepada kerjaan, kesehatan semua dapat jemaah. Saya kemarin dengar begitu. Bila itu ada pembentukan kelompok-kelompok yang sama-sama miskin itu, dikali-kali komunikasi, seperti itu Pak. Jangan sampai ada keluarga kita sakit, kita tidak pernah demo untuk baik. Paling corona Pak. Dulu bapaknya memang saya nggak berani. Ya, karena tidak kami keluarga yang sakit. Hak dia, wajiban kita Pak. Ya, hak orang yang sakit mendapat kunjungan orang. Kita punya kewajiban mengunjungi. Di sini ada keluarga kita yang sakit. Itu nggak boleh, tidak boleh. Alasan mengganggu. Dan minimal mendoakan. Berapa ya berdoa. Jangan sampai itu apa ya? Jangan sampai menceritakan misalnya dia sakit. Tidak. Saya perlu menyatakan teman saya kemarin tidak meninggal. Ini berarti apa mempercepat kematian dia. Maka Allahumma rabbana nasi al-hamdulillah lain. Jadi dalam hadis Nabi itu tidak lagi itu saja tidak. Kalau salah kalau bisa itu jabatannya. Saya contoh di depan para pemimpin itu. Jangan kelihatan nanti berbicara. Ini sebenarnya begini. Namanya orang itu menjabat tangan itu adalah menghilangkan dendam dalam hati. Kedua akan menghapuskan kita. Dan terjabat itu kita. Maka biasanya iya boleh. Ya. Istri terdapat cium tangan kan. Jadi jabatan itu memperkerat ya Pak. Yang ini ada berentang itu. Kan kayak berentang. Ya habis sholat dulu. Kalau sholat namanya air Pak. Kalau sholat dikit dulu Pak. Setelah dikit baru berkait Pak. Biasa kalau itu kan salaman dulu itu Pak. Jadi penting biasakan diri untuk salaman saling memaafkan. Ada lagi? Iya. Saya kira terima kasih banyak. Maaf. Sudah kapan ini? Saya kira cukup Pak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.